gitu toh. Iya. Baru tahu aku ya. Jadi silat itu ya silaturahmi. Menyambung rasa kekeluargaan sama manusia. Iya Mas, di sini kan bentrok, di sana bentrok, saing engel-engelan. Nah di pondok pesantren itu kan bisa menyatukan semua Mas. Elemen apapun bisa bersatu di situ. Karena dia mempunyai otoritas dari kiainya itu kan. Dia mempunyai komando, satu komando lah. Dan seperti itu, satu komando. Dan juga mereka sadar bahwasanya ini tuh budaya kita harus dilestarikan, harus dijaga. Terus kita juga NKRI itu satu nggak boleh pecah Mas. Dari segi apapun ya Mas. Suku, agama, sampai budayanya itu loh Mas. Kita saling menjaga. Itu sampai ada 7 perguruan Mas. 7 perguruan apa aja tuh Mas? Itu dari yang populer sampai yang semuanya Mas. Semuanya. Karena semua silat itu baik. Karena itu budaya kita yang harus kita. Aku seneng sama orang-orang silat karena apa? Dia itu secara tidak langsung dia tuh mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Ada Cimande. Cimande itu yang kita lebih ke tangan nih. Ya, dia itu ketahanan tulang Mas. Ketahanan tulang. Ini yang dilatih terus. Ya dilatih. Itu ketahanan tulang yang dilatih Cimande. Nah, terus PSAT Mas. PSAT. PSAT. Nah, Porsikel ada. Itu asalnya Blitar Mas. Nah, Porsikel itu Blitar pusatnya dan sudah insya Allah dimanapun ya. Di Malaysia ada. Malaysia ada udah ya mendunia juga Mas. Mendunia juga. Wah, kemudian ada Pagar Nusa. Pagar Nusa yang punyanya NU itu. Punya NU. Ya ada Pagar Nusa, ada IKS juga Mas. IKS itu apa Mas? IKS itu Kerasakti Mas. Kerasakti. Kerasakti ya? Oh ya, teman kita juga ada itu Kerasakti. Ya. Bagus loh. Kerasakti. Terus ada nanti Mas ya, semua situ disatukan untuk berantem. Satukan Mas. Berantem. Ya berantemnya dalam arti dia itu bukan berantem ya Mas, tapi saling fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kebaikannya apa kalau dari olahraga pencaksilat? Ya mereka menunjukkan prestasi mereka masing-masing. Satu, sehat. Kesehatan. Jadi nanti yang ikut ini tuh olahraga jadi dapat sama melatih mental. Karena mental perlu Mas karo nek wong wedene ya arep dakwah angel Mas. Gak bisa. Ya gak bisa. Titik-titik wedi, wah rawane aku. Sampai-sampai ada pepatah itu gini, bela diri dengan kiai dengan apa Mas? Itu gimana itu slogannya itu? Bela bangsa dan ulama. Enggak, itu bela diri dan kiai itu enggak ilmu agama dan ilmu bela diri. Ilmu bela diri dan ilmu dakwah itu suatu dakwah yang sangat diwariskan dari dulu Wali Songo. Udah dari Wali Songo itu kan mereka juga enggak cuma dalam agamanya saja, mereka juga ada. Ya seperti pendakwa yang di Jogja itu Gus Muafik itu juga bisa. Gus Muafik. Itu ada. Berarti rata-rata emang kayak gitu kok di pondok pesantren rata-rata semuanya diajarkan itu Mas. Entah dia pakai bela diri apapun itu, karena semuanya baik kan seperti itu. Iya. Berarti berdua ini kesini untuk bahas apa tuh Mas aslinya ini? Aslinya ini harus sowan Mas. Nah, ini kita itu kesini acara intinya acara untuk di Jogja ini loh besok loh. Untuk di Jogja ini kita ada agenda harlah Mas. Harlah. Jadi alhamdulillah latihan di Sleman itu udah berjalan 1 tahun. 1 tahun. Iya, alhamdulillah pun 1 tahun belajar. 1 tahun. Seharusnya kemarin Mas, malam minggu kemarin ulang tahunnya. Tapi karena diundur malam minggu depan. Harlah. Iya, ala Portugal. Iya, ala Portugal Sleman. Wah, mantap. Selamat.
Porsikal Sleman coy. Yang mau ikut Porsikal silakan di Sleman bisa hubungi saya Mas Ipan ataupun kayaknya banyak yang belum tahu nih Mas Porsikal. Porsikal apa itu Mas? Porsikal itu kita bahas huruf awalnya aja Mas. Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan yang kita di situ kita dididik untuk mempunyai karakter yang ini Mas. Gimana ya menjelaskannya ya Mas? Kita dididik ya, pendidikan itu beda loh Mas, karena pengajaran, perguruan sama yang lain itu kan beda pendidikan. Mungkin kita dididik itu berarti dibimbing juga Mas. Dibimbing. Nah di situ kita merangkul saudara-saudara kita dengan jalur ini, ya kan, agar sama-sama bareng-bareng kita menuju. Pak, engko Pak, terke Pak nggih. Siap. Ridhonya Gusti. Ngapunten Pak. Siap. Pak, Pak. Hah? Oh, iki lho. Mau dipotong karo. Oh iya Mas. Jadi ya gitu Mas. Kita bahas huruf P. P. Pendidikan Mas. Nah, itu pendidikan. Nah, kita di sini bukan perguruan, bukan apa, karena pendidikan. Kita di sini bagaimana caranya agar kita jalan bareng, ilmunya masuk, menjadi sebuah karakter Mas. Beda. Kalau pendidikan dan pengajaran ini beda Mas. Kalau mengajar hanya sebatas mengajar, menyampaikan materi. Pendidikan itu harus dididik rata-rata 20 ya enggak 24 jam, tapi itu pemantauannya lebih. Karena diminum dulu Mas, sambil diminum Mas. Nah, ini tadi dibikinin istri. Istrinya siapa kan? Maksudnya kan istri saya. Pendidikan itu enggak hanya kita dalam olahraga aja kan kita ini kan bela diri ya. Bela diri. Jadi di Porsikal itu pendidikan enggak cuman hal dalam bela diri. Jadi selain bela diri kita diajarkan juga wirausaha. Kita diajarkan cara ketabiban, apa namanya? Ngurut orang. Jadi ilmu bela diri itu enggak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi untuk masyarakat itu bisa bermanfaat. Berarti silat itu luas ya. Jadi pendidikan enggak belajar ngamplang tok, enggak belajar nendang tok, tapi juga belajar gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Intinya di situ Mas ya. Intinya begitu. Oh Mas, Nah, Porsikal kan tadi ya. Porsikal. Olahraga Mas. Olahraga ya, kita punya gerakan-gerakan untuk mensehatkan badan kita. Ya, olahraga. Al-aqlu salim fil jismi salim. Nah, itu Mas, apa namanya? Di dalam jiwa yang terdapat apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang lupain. Nah, maksudnya itu Mas. Nah, itu kan termasuknya olahraga. Terus R. Olahraga. C. Silat indah. R tadi Porsikal. Nah, olahraga. R ya berarti langsung ya Mas ya. Por itu pendidikan, olahraga. C-nya itu silat indah. Ya. Kita indah Mas kita Mas. Indahnya coba gerakan sedikit di sini Mas. Wah. Banyak Mas. Gambarannya ya nanti ditampilkan bisa ada videonya kan. Ya ntar di awal ada videonya, ntar saya kasihkan di intronya ya. Nanti bisa ditampilkan di depan. Ntar dikirim ke saya. Ya siap, pasti langsung boleh. Ya itu silat indah. Galnya itu Garuda loncat. Nah, kenapa kok ya kadang apa kita cuma loncat-loncat doang? Itu punya filosofi Mas ya. Garuda loncat itu. Garuda loncat ya Mas ya. Garuda loncat padahal terbang Mas. Nah, wong mabur wae iso tekan lompat. Kan ono pertangan wong mabur wae iso. Tidak lompat barang iki. Itu gal itu Garuda loncat itu maksudnya memang kita mempunyai guru itu mempunyai spiritualitas itu belajarnya nggak cuma ini Mas, nggak cuma di satu tempat ya Mas. Berarti dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi itu berpindah-pindah. Insya Allah ilmunya itu dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi. Kulon. Dari ujung Kulon sampai ujung Wetan itu ada Mas.
Ada di situ. Tak minum Mas yo. Nah, diminum aja. Kayak ngelai. Hati-hati ntar kalau mati loh. Dan berarti itu pendirinya itu mengambil dari berbagai macam perguruan. Dia di situ menimba ilmu, pindah lagi ke perguruan yang lain, dia di situ menimba ilmu, dengan akhirnya semuanya selesai yang dia berguru, terus dia mendirikan sebuah perguruan gitu. Yang bernama Komposisi kali ini. Itu untuk spiritualitasnya Mas. Jadi itu untuk spiritualitasnya. Nah, spiritualitasnya dan di sen-sennya yang dimasukkan kepada gerakannya itu kita ada dari Mbah Hyang Hasan Witono. Itu warisan dasar dari gerakannya itu nanti ada. Itu sebenarnya kalau kita itu silatnya bukan silat ini Mas. Bukan, ini silat turun temurun Mas. Berarti cara ini kita udah punya basicnya kan ya? Udah punya basicnya yang untuk menjadi dasar yang jadi bahasanya kalau di dalam misalnya jurus itu Mas. Jurus. Istilahnya begitulah. Nah, itu dari sennya itu kita turun temurun Mas. Itu warisan dari Tumenggung Hasan Witono. Siapa itu Mas? Tumenggung Hasan Witono itu pengawal Pangeran Diponegoro Mas. Pengawal Pangeran Diponegoro. Berarti termasuk sosok pejuang ya. Iya, sosok pejuang kemerdekaan. Nah, tempat dulu itu ya dikatakan dari keluarga itu silat Sentono gitu Mas. Silat Sentono. Turun temurun keluarga Mas itu. Sebenarnya bukan silat untuk umum Mas. Untuk keluarga keraton. Akhirnya karena dirasa bermanfaat ya Mas ya. Nah itu sampai kepada keturunan beliau yang Mbah Holib itu ya. Mbah Holib itu Mbah Holib Mas. Mbah Holib Thohir itu pendekar sekaligus pendiri untuk Porsigal ini. Wah luar biasa jasanya para ulama itu. Ya. Itu ulama itu. Semboyan kita juga satu Mas. Apa? Benteng Ulama dan Bangsa. Benteng Ulama dan Bangsa. Benteng Ulama dan Bangsa. Biasa mantap ya tepuk tangan buat Porsigal. Benteng Ulama dan Bangsa. Itu sebuah motivasi kita ya. Selalu menjaga negara kita. Makanya rata-rata para pesilat itu ya kayak gitu. Kita diri ketika ada apa-apa di masyarakat, kita mau nggak mau kita harus turun. Karena kita emang harus menjaga di lini kecil dulu. Ketika suatu saat ada sesuatu ya kita tinggal turun kan seperti itu. Dirasa ya kan sudah siap memerlukan ya. Kita paling Indonesia itu seperti indahnya itu. Indonesia bukan hanya TNI dan polisi ya kan, tapi berbagai macam lini itu semuanya siap untuk bertempur. Seluruh warga negara. Dokon gelut ono seneng. Indonesia. Masalahnya bukan negara lain teman untuk melihat Indonesia bukan hanya dari segi militer, segi itu juga itu dilihat, cuman juga dampaknya ketika pun militer dilumpuhkan, orang-orangnya personalitasnya orang Indonesia itu membahayakan. Zaman dhisik bambu runcing kok ya bisa mengalahkan sebuah tank, sebuah pistol, meriam, itu bisa mengalahkan kok ya secara sejarah loh. Tapi ternyata emang benar yang kita pelajari. Nah karena kita di lingkup pesantren kita ada namanya di kekebalan, ada banyak banget nah kayak gitu. Emang ngomong Jawa ini emang sekti gitu. Dalam dewasa ini ya Mas. Berarti mungkin ini harusnya silat itu masuk dalam komponen cadangan juga. Bisa Mas. Bisa. Harusnya Pak itu Pak Panglima silat itu satukan jadi karena kan saya ya ini mungkin bisa diluruskan sama saya pernah tahu itu kalau di militer misalnya Mas ya, itu silat itu komponen wajib pertama Mas sebelum belajar bela diri lain itu. Jadi kan nggak cuma silat tok tuh Mas, ada judo. Ada boxingnya juga dan lain sebagainya. Itu kan untuk membentengi para prajurit-prajurit militer kita kan harus ada itu juga kan Mas. Nah itu nggak cuma itu wajib pertama, sepertinya itu yang saya tahu Mas. Ya wajib pertama itu silat, nanti baru yang lain bisa nambah. Iya emang kita semua saling melengkapi dan saling menjaga
negara ini. Semuanya saya yakin semuanya punya sama lah, kita punya misi, punya niat dari semua organisasi. Pasti seperti ini organisasi yang benar loh ya kan, bukan organisasi yang enggak, bukan untuk merongrong negara kita, bukan untuk bukan. Ya rata-rata kok jadi bahas ini mas? Ya, masih apa-apa. Agustus. Masih Agustus kita bahas kemerdekaan. Ini masih Agustus terakhir ya. Masih Agustus terakhir. Kita bahas kemerdekaan juga nggak apa-apa. Bahas kemerdekaan. Karena saya rasa kalau ketika kita selaku pemuda penerus bangsa ini adalah warisan kita. Rata-rata dulu kemerdekaan perjuangan itu jerih payah ulama kita itu besar banget itu. Ya, dengan para santri-santrinya. Dengan para santri dulu itu nggak ada sekolah mas ya, nggak ada sekolah, nggak ada masih polisi. belum banyak ya mas ya. Belum ada, bukan belum. Beda loh ya. Belum ada. Belum banyak. Pendidikan yang ada dulu hanyalah pondok pesantren. Nah, pendidikan pertama di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Jadi dulu itu ya pejuang bener tuh dari para ulama kita. Dari Mbah Hasyim dia meresmikan apa itu resolusi jihad ya. Di sini ada ulama di Jawa Tengah namanya Mbah Dalhar, dia yang mengasih doa untuk bambu runcing itu. Jadi Kiai Subeki Paraan yang bambu runcing itu dapat doanya dari Mbah Dalhar. Nah, itu semua para ulama berperan besar. Warisannya mas ya. Warisan para ulama itu ya sejarahnya bisa kita tahu sekarang ini. Cuman mungkin di pembelajaran sekolah sekarang itu mungkin nggak ada lah, mungkin ada. Ya. Tapi sejarah itu fakta. Nggak bisa dipungkiri ya. Bisa dipungkiri. Karena mungkin keautentikan sejarah itu malah dari turun temurun ya mas. Dari turun temurun dari ulama. moyang kita, dari para ulama ke santrinya punya santri lagi. Itu mas ya. Jadi nggak ke textbook gitu ya mas ya. Nggak makan zaman ya. Nah, ulama kalau dulu perjuangannya kalau disuruh untuk memimpin negara juga enggak, karena dia lebih mengurusin santrinya. Karena enggak ikut lebih ke sana. Tapi suatu saat nanti ketika ketika seorang kita para pejuang kita sekarang yang ada di tentara, mereka adalah pejuang kita kan, tentara ini. Dia ketika ada apapun pasti dia datang ke kiai-kiai kita juga. Pasti sebelum apa-apa pasti datang. Lihat ini pondok manapun pondok ini mau kemana itu dia pasti sowan dulu. Karena apa? Para tentara itu tahu banget bahasanya pejuang-pejuang yang dulu yang ada itu yang Pangeran Diponegoro santri, terus Ibu kita Kartini santri. Banyak banget para ulama-ulama kita itu yang memang benar-benar negara ini diperjuangkan oleh santri itu. Makanya jangan bagi para santri jangan pesimis lah. Ojo izin aku cah pondok cah gorengin. Jangan kecil hati. Bahwasanya kita memiliki sejarah yang sangat hebat yang harus kita teruskan, dan ini sebagai beban kita untuk belajar lebih dalam lagi. Gitu nggak coy? Iya. Aduh. Gimana mas? Gimana nih mas? Masalahnya udah mau habis nih Agustus mas. Hari terakhir. Hari terakhir. Hari terakhir sekarang. Hari terakhir apa? Besok masih ada 31 tuh mas. Kayaknya 30 dah. 30. Hari ini hari terakhir. Pesannya apa nih mas? Pesannya ya kita yang sedih nih, hancurnya sebuah negara yang dikatakan oleh Pangeran Diponegoro. Bahkan Diponegoro atau siapa ya yang dipancu itu siapa tuh? Siapa lupa aku. Pangeran Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu juga santri juga, itu kiai juga. Jadi pejuang itu lagi semua bener ya, aku yakin aku. Terus gini, orang akan negara itu akan hancur itu ketika mereka melupakan sebuah sejarah. Jas merah ya mas? Jas merah. Apa itu? Jangan lupakan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari Bung Karno itu. Dari Bung Karno. Makanya sejarah ini penting banget untuk, karena apa? Secara tidak langsung mas kita ngobrolin tentang sejarah kita inilah, kemerdekaan inilah kan. Otomatis akan giroh kita, semangatnya itu ada muncul lagi itu loh.
pejuangnya seorang ulama seperti apa dulu waktu itu, siapa pangeran lupa namanya, siapa yang digendong tadi, Jenderal Sudirman. Sudirman waktu itu berhadapan langsung dengan penjajah, dikhianati. Wah, ceritanya kan tragis banget ulama-ulama kita itu sampai perjuangan seperti itu. Kita loh gitu. Kita ini sekarang gimana ini Mas sekarang? Kita suruh belajar aja susah ya. Iya. Termasuk saya sendiri. Belum lama gak betah. Rasakan ngaji, ngaji baru dimarahin kayaknya betah nggak betah. Pulang. Orang berangkat sekolah di sana malah mainan HP, pacaran. Ini generasi kita harus bangun, ayo kawan-kawan, teman-teman, kita harus benar-benar ya kan. Kita yang berada di Indonesia ini adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang pilihan, Mas. Menurut saya loh, Mas. Karena kita itu berasal di lini yang sangat nikmat banget. Kita hidup di Indonesia. Bayangkan Mas, kita hidup di Arab Saudi, di Jazirah Arab, kita hidup di Jepang atau di mana itu yang terkadang dalam 1 bulan itu malam, terus terkadang musim dingin, terus kita tuh enak banget loh. Kita lengkap ya Mas. Udah jelas ya Mas. Udah jelas malam. Di padang pasir panas banget. Kurang nikmat apa kita hidup di sini? Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, kita itu diciptakan Allah di Indonesia itu nikmat yang besar. Ditambah lagi kita orang Jawa ya. Orang Jawa. Orang Jawa itu tengah orang halusnya kan ngomongnya yo menake lah. Legowonan, orang baperan ya Mas. Baperan orang nesunan tuh yo. Yo ya gage tapi ya diwarai ya bahaya ya. Urusannya beda ya kan. Itu kita hidup di orang Jawa. Yang terakhir lagi kita ini Mas. Kalau aku sih Mas, kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Nahdlatul Ulama itu menurut saya ini sangat agama yang indah. Jadi fleksibel gitu loh. Jadi nggak usah terlalu fanatik ya Mas. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit bid'ah Mas. Nah ini Mas, bid'ah. Dikit-dikit musyrik, ya kan, gini sedikit gak boleh lah. Ngapain kan? Indonesia ini Islam itu indah kan? Soalnya kan dulu juga penyebaran Islam ke Jawa kan susah kan? Susah. Soalnya orang Jawa itu sakti kan? Sakti 1.500 kiai loh dimakan sama orang Jawa. Sama orang Jawa. Sejarahnya itu pernah dengar ceritanya Gus Muafik gitu. Gus Muafik gitu. Jadi orang Jawa itu emang dari dulu itu terkenal saktinya. Tokoh-tokoh orientalis dari luar itu sama Indonesia begitu saja Mas. Mau merongrong dari agamanya, dari budayanya, itu mereka nggak bisa Mas. Itu susah sekali lah. Pokoknya dari zaman Majapahit itu orang udah pinter-pinter lah. Semua budaya kita udah punya. Mau dimasukin apa lagi gitu kan. Dari orientalis seperti Sunok Gunyo seperti itu kan. Kata siapa? Gak bisa itu. Bisa. Gimana bisanya? Sekarang tuh gini loh, bahayanya di sini nih. Ini untuk pembelajaran kita Mas. Kita kan belajar bareng di sini. Dulu waktu itu saya di Bogor itu di hotel apa namanya itu ketemu dengan Pak Gatot Nurmanto, waktu itu menjabat sebagai panglima. Dia menerangkan tentang proxy war. Proxy war apa? Proxy war. Warnya perang. Jadi proxy war itu adalah perang dingin. Halus Mas ya? Halus. Jadi Indonesia itu dibagikan waktu itu Pak Gatot ya. Pak Gatot. Halo Pak. Ya, Pak. Dulu kita pernah jumpa di Bogor dulu Pak. Pak Gatot bilang kayak gini. Indonesia itu seperti perawan ya kan, yang masih cantik ya kan, yang belum disentuh apapun, dan ini sangat istimewa kan. Perawannya sangat semu kalau bahasanya anak muda ya. Masih cici ya. Masih ya. Ini kembang desa. Banyak orang yang mengincar kita. Desanya itu negara-negara ya Mas. Negara-negara yang lain. Lah ini orang bingung gimana caranya untuk menjajah Indonesia. Secara pakai militer berat ya kan. Beratnya apa? Satu ya kan, militer Indonesia juga mau nggak mau secara skill nggak bisa diragukan, ada Kopassus. Secara itu berat. Akhirnya dia ada proxy war 3 hal. Yang pertama ya kan, dia serang dengan namanya ekonomi. Perlu diperhatikan ketika kita ini ya kan, kita kenapa kalau Habib Segaf sering kamu kalau nggak jadi orang kaya raya jadi ulama. Ternyata sekarang orang-orang yang punya mall, orang-orang yang itu tuh rata-rata orang luar. Ya.
Bukan pribumi mas ya. Pribumi. Nah ini perlu kita untuk kita supaya kita harus keras untuk berusaha berwirausaha. Itu tentang ekonomi. Yang kedua dengan narkoba. Nah, jadi dia merusak orang Indonesia gampang kalau bari narkoba, pel koplo akan generasinya. Jadi generasinya ketika udah kayak gitu semuanya hancur, udah otomatis kan hancur, nggak usah diserang hancur sendiri. Secara halusnya. Yang parah seperti di negara-negara yang lain yang ketiga, yaitu menggunakan akidah. Dia menggunakan agama untuk memprovokasi. Jadi kita benturkan antara negara, antara nasionalisme sama religius. Jadi agama dan itu dibenturkan terus. Jadi kayak gini yang ya itu yang paling parah menurutku di sini. Kalau masalah ekonomi mungkin masih banyak lah para usaha muda kita itu banyak yang sukses. Tapi kalau masalah akidah ini perlu bahaya ini mas. Jadi kadang orang mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan kita kalau juga bisa masuk surga, melawan akhirnya pemerintah dibilang tauhid, kafir ya. Dibilang kafir, akhirnya orang beroptimis untuk menghancurkan sebuah kepemerintahan. Ketika pemerintah hancur yang memimpin siapa nggak ada siapa-siapa, akhirnya chaos ya kan. Mereka baru datang. Penak banget kan dengan kita. Cukup kasih provokasi kita hancur sedia dengan kalau 2000 dewe dengan 1000 karena teko dengan atas nama apapun itu, atas nama ini nama itu datang itu untuk lebih menghancurkan dan untuk menguasai. Itu yang bahayanya, itu yang kita diajarkan para kiai kita. Mungkin kita obrolan seperti ini dari para kiai kan ya. Ini masa-masa modern ini ya mas, itu masa-masa modern ini mas ya. Terkadang kita kenapa harus sebenci itu sama pemerintahan. Kita kritik boleh, tapi ketika benci kan jangan. Karena kan kita juga ini hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri. Karena juga dulu kan guru yang di Bogor itu pernah bilang, siapapun pemimpinnya di Indonesia, siapapun presidennya itu dipilih langsung oleh Allah. Apa perantara dipilih sama Allah, dipilih sama rakyat. Yang menggerakkan hatinya memilih presiden ya rakyat. Kita bukan membela personalnya ya mas ya. Kita bukan membela personal atau tapi itu kita udah ada tuntunannya ya. Ada tuntunannya. Hati ul amri minkum itu ya mas. Ya kita boleh lah dengan kebijakan ini kita nggak terima. Aku pun juga terkadang sama kebijakan keselin mas. Iya. Kritik kan boleh ya kan. Boleh. Tapi kebijakan itu yang kita sesalkan, bukan personal orang terus kita menghilangkan. Yang jadi bahaya itu ketika kita terlalu menjelek-jelekan sosok pemerintah kita, akhirnya masyarakat itu terprovokasi untuk seperti itu. Akan akhirnya ya mereka suatu saat nanti bisa demobilisasi, hancur kita. Kasihan anak turun kita. Kita bukan masalah kita di sini kalau kita main enak aja, tapi nggak tahu ya anak cucu kita ya. Anak turun kita besok masih bisa kan menikmati seperti kita ini, bisa ngobrol sama temennya, minum, main, tiduran ya kan. Ya belum tentu juga, makanya kita harus jaga untuk para generasi muda di bulan Agustus ini. Ayo mari kita bareng-bareng kita jaga negara kita ini. Indonesia. Walaupun kita anak muda hanya bisa ngobrol kan, ya setidaknya kita punya obrolan yang bermanfaat. Daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas ya mas. Nongkrong nggak jelas. Nggak jelas. Ini sambil minum es, yang kan seger ya. Seger. Nikmat mana lagi yang seperti itu mas. Oke, gimana mas? Tadi kita kembali lagi ke Danau Pendekar tadi. Pendekar ya mas. Banyak pendekar di Indonesia ini mas. Banyak pendekar. Yang nggak mendekari juga banyak mas. Yang nggak mendekari ya. Gimana itu? Dia nggak tahu dirinya sendiri seperti apa mas. Itu mereka hanya mementingkan egonya aja gitu mas. Ya. Sering melupakan ajarannya itu mas. Sering melupakan. Jadi dari semua ajaran itu pasti baik ya mas. Semua ajaran pasti baik. Setiap organisasi itu mengajarkan kebaikan. Tapi kadang ada oknum-oknum yang melenceng itu mas, yang membuat kita menjadi susah untuk bersatu itu kan seperti itu mas. Tapi alhamdulillah mas, masih di rata-rata stabil lah kita. Stabil mas ya. Stabil. Ini ada beberapa ya mas ya. Cuman itu hanya ada 1-2.
Tapi indah banget ketika aku tuh seneng Mas ketika waktu itu antara semua silat tampil bareng itu. Oh, iya. Yang di sini ya? Di sini. Yang di Jalur Ansor itu. Di Jalur Ansor waktu saya itu kan kebetulan saya yang ngurusin acaranya, saya koordinasi sama Mas Ipan, kita tampil di situ antara semua silat yang ada itu ada 5 silat itu kita tampil indah gitu. Ketika semuanya bertampil bareng-bareng kayak gitu indah. Ayo bareng-bareng kita maju dimanapun berada. Silat apapun itu adalah budaya yang harus patut kita jaga. Kita harus bukan menjaga untuk diri kita aja, kita harus menjaga silat orang lain juga. Ya kita saling menjaga kan seperti itu. Karena silat itu kan juga dalam bahasa ini juga Kang. Silat itu awal katanya silaturahmi Kang. Jadi silat itu ya silaturahmi. Silaturahmi. Oke, mungkin itu aja lah. Kita aja ada pesennya Mas Goni dari Pekalongan. Ya. Ini mungkin mau siap-siap mau pulang nih kayaknya. Ini apa namanya? Mas Hamid sendiri itu mau ngasih oleh-oleh apa sebenarnya? Wah, aku ada hadiah buat kamu. Oh, ada hadiah. Sudah disiapkan Mas. Mas jauh-jauh dari Pekalongan ke sini saya pulang nggak bawa apa-apa. Ntar dibawain ya itu ya Mas Fajir ya, tolong ya. Nanti dibawain oleh-oleh. Ya pesennya buat oleh-olehnya itu hadiahnya itu doa. Itu malah doakan semoga selamat, jangan sukses, ketemu jodohnya. Mau nggak didoain, kalau nggak mau ya udah. Gimana Mas pesennya Mas? Pesennya buat subscribernya Mas ya. Ya siap. Subscribernya Mas ini tetap dukung channelnya sama kasih masukan, support terus. Kasih masukan, komen aja nggak apa-apa. Mas Hamid ini fair loh. Fair. Maksudnya itu simple lah, simple dalam bergaul, tegas dalam berprinsip. Wah, ada sopa aku. Rapi ora. Itu kan proses ya? Proses untuk mencapai ketegasan. Bimbang dulu Mas ya. Apa tadi fleksibel dalam supel dalam bergaul, tegas dalam berprinsip. Nah, itu kan. Kasih saran aja, masukan mau ini gimana tuh Mas? Gitu. Kasih masukan Mas, kalau Mas jenengan bisa nggak kayak gini gitu. Kasih masukan aja sama. Oh ya, nanti dibantu share sama teman-teman ya. Siap. Share. Pasti, apalagi ada sayanya ini. Wah. Ya masih banyak. Jadi dia aja supaya biar bisa tampan dikit itu. Oh, udah tampan, terlalu tampan. Terlalu tampan nanti nyanyiin Mas Hamid. Jangan. Ya, oke, itu Mas pesannya Mas Ipan. Pesan saya tetap support terus channel ini. Siapa nama channelnya apa Mas? AMD Official 98. Oh iya, AMD Official 98. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, like, dan apa? Subscribe, komen ya. Like, comment, and subscribe. Pesan saya, kalian yang tidak pernah mengalami, jangan pernah seenaknya menilai karena melihat. Itu ya Kang. Satu lagi, jangan kalian yang tidak pernah mengalami, jangan pernah seenaknya menilai karena melihat. Tadi sama kayak kita bahas pemerintahan tadi. Boleh kita kritik, boleh kita kasih saran, tapi kita nggak boleh mencaci maki. Ya, cocok. Maaf betul. Nah, mungkin itu cukup sekian dari saya. Sehat selalu. Tetap jaga imunitas, olahraga yang cukup, jaga jarak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ini tadi udah dicek suhu. Karena tadi udah cek suhu, saya juga udah vaksin, Mas juga udah vaksin semuanya. Ya alhamdulillah. Berarti kan kita benar, akhirnya kita nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau udah vaksin boleh tatap muka Mas. Boleh tatap muka. Sekarang Mas ya. Kalau yang nggak boleh itu ketika yang laki-laki udah vaksin, yang perempuan belum itu nggak boleh berhubungan. Pasti kesunahan. Udah itu aja ya, cukup sekian ya. Oke, bye-bye coy. Salam pendekar. Salam olahraga. Merdeka. Oke, assalamualaikum.